Salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji syukur kepada Tuhan, hari ini kita kembali diberikan waktu dan kesempatan untuk bersama-sama ibadah. Secara khusus di dalam ibadah di mana kita boleh bersama-sama melewati dan memasuki tahun baru Imlek. Di dalam kesempatan ini izinkan saya menyampaikan Tacia Hao Sinian Mengen Yuen Sangti Cufunimen. Kungsi. Saya mengundang jemaat untuk bersama-sama berdiri. Kita menyiapkan hati untuk memasuki ibadah kita pada hari ini. Ibadah pada hari ini kita mulai dengan mengingat bahwa pertolongan kepada kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia, anugerah dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Tacia Hao Sinian Mengen, semoga tahun baru ini kita lebih banyak menjadi berkat dan diberkati oleh Tuhan. Mari kita mulai ibadah pada hari ini. Kita akan memujikan pujian penghormatan kepada Allah. Kita akan pujikan hormat bagi Allah dalam dua bahasa. Haleluya, persembahan. Haleluya, persembahan pada kerajaan-Mu. Diletakkan siang malam di hadapan tahtanya. Haleluya, haleluya, di hadapan tahtanya. Nats pembimbing kita pada pagi hari ini diambil dari Yohanes pasal yang keempat ayat 23 hingga 24. Yohanes pasal keempat ayat 23 hingga 24. Kita akan bacakan bersama-sama 1, 2, 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran.
Mari bersama-sama kita masuk dalam doa pembukaan. Tuhan, pada saat ini kami hadir, tempat ini, kami mengucap syukur untuk semua yang telah Tuhan berikan selama 1 minggu ini. Khususnya pada hari ini kami merayakan Imlek. Di hari ini kami bersyukur Tuhan karena tahun baru telah kami lalui, tahun yang baru akan kami lewati kembali, dan biarlah Tuhan yang akan memimpin setiap tahun-tahun yang akan kami lewati. Tuhan yang akan menjaga, sekalipun mungkin banyak masalah, mungkin banyak hal yang merupakan beban bagi kami, tapi kami percaya di tahun yang akan datang, Tuhan tetap menjaga, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Kami datang pada hari ini dengan ucapan syukur dan mohon ampun jikalau kami banyak melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan sepanjang minggu kemarin, sepanjang tahun kemarin. Kami mohon ampun Tuhan untuk semuanya itu. Kami kiranya Tuhan kuduskan kami sehingga kami boleh layak datang di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan yang akan memimpin supaya hati kami dibersihkan kembali, kami boleh beribadah dengan hati yang sungguh, dengan hati yang benar. Dan kami boleh mendapatkan banyak hal, berkat-berkat Tuhan melalui firman yang akan kami dengar. Tuhan yang akan memimpin jalannya ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Pada saat ini kita akan mendengarkan sebuah persembahan pujian yang akan disampaikan oleh adik kita, Cadence.
成为过，到底你有多么爱我？我生命里的每一分钟，都有你看顾着我。虽然有时黑暗临到，虽然有时巨浪狂风，但我心里仍满有平安，都有你看顾着我，我的主。不管前面道路有多痛苦，耶稣你永远是我的帮助。只要有你在我生命中永远看顾，我必能一路永跟随我的主。不管前面道路有多困苦，耶稣你永远是我的帮助。只要有你在我生命中永远看顾，我必能一路永跟随我的主。我必能一路永跟随我的主。Bapak Ibu sekalian, hari ini semua sengaja diatur bernuansa Imlek ya, karena kita sedang merayakan Imlek ya. Dari mulai pakaian saya sudah dikasih tahu harus menggunakan baju Imlek, oke. Kemudian pemusik dan pengiringnya dan singernya ya ini dari Cungkok lah itu ya. Ada Avi dan Asien ya pemusiknya. Vikas dan Bosian ya. Semuanya dibuat nuansa Imlek untuk merayakan Imlek. Ketika perayaan Imlek ada, banyak orang bilang, mereka selalu bilang semoga tahun depan kamu lebih beruntung, banyak hoki, itu kalau orang awam berbicara. Tetapi kalau bagi orang Kristen, kita tidak bilang hoki, tapi kita bilang diberkati. Ya, hoki itu seolah-olah hanya sebuah takdir, ya takdir atau, tapi diberkati beda. Diberkati adalah berasal dari Tuhan. Ya, kita menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Bukan cuma sekedar hoki, tapi kita juga diberkati Tuhan. Itulah yang menjadi kekuatan kita. Kita akan menjadi orang-orang yang seumur hidup bersama dengan Tuhan. Dan biarlah itu menjadi satu doa-doa kita di tahun yang baru. Seumur hidup memuji, kita akan menyanyikan lagu ini bersama-sama. Lagu ini akan diaransemen secara meriah ala Mandarin style ya, dan bagi yang di rumah pengen berdiri sambil bertepuk tangan, saya persilahkan. Seumur hidup memuji. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan. Katakan, 我要赞美，我要朝见日安光，我的心啊，你要赞美呀！我要朝见日安光，
seumur hidup kita mau memuji Tuhan. Ayo jiwaku, pujilah Dia. 要朝见耶和华，我的心哪里有赞美他？我要朝见耶和华，爱的算他不就赞美呀？我要朝见耶和华，我的心哪里有赞美他？我要朝见耶和华，爱的算他不就赞美呀？我一生要朝见耶和华，我爱我的主，要歌颂我的神，说我将如同你耶和华，渴望我的主，要歌颂我的神。Biarlah ini menjadi doa kita selamanya, kita akan memuji Tuhan. Karena Tuhan adalah, Dia adalah Allah yang baik, Dia adalah Tuhan yang menyayangi kita semuanya. Dari ayat-ayat Yeremia dari Yeremia 17, ayat 7 dan 8 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Tuhan, kami mengucap syukur pada hari ini kami boleh memanjatkan pokok-pokok doa kami kembali. Kami berdoa pada saat ini khususnya untuk negara kami. Di tengah-tengah pandemi dan pada saat ini sudah mulai distribusi vaksin, kiranya Tuhan yang akan menyertai. Tuhan yang akan menyertai untuk pelaksanaan vaksinasi di seluruh Indonesia. Tuhan yang akan memimpin supaya pandemi ini boleh diatasi dengan baik. Tuhan yang akan menyertai Bapak Presiden beserta jajarannya dalam membuat satu kebijaksanaan sehingga bisa membuat perkembangan yang lebih baik dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini, Tuhan. Kami rindu Tuhan yang terus campur tangan, karena kami tahu bahwa wabah ini susah dihentikan. Hanya dengan kemurahan Tuhan saja Engkau yang mampu menyelesaikan semuanya ini. Kami tahu ketika wabah ini menyerang, kami sadar bahwa siapakah manusia, kami begitu kecil dan tidak berdaya. Biarlah Tuhan yang akan turut campur tangan dan Tuhan yang akan menyembuhkan, Tuhan yang akan menjaga supaya semua pelaksanaan protokol kesehatan yang akan dijalankan boleh berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk gereja kami, Tuhan, khususnya untuk menjelang online streaming. Kami akan melakukan ibadah secara streaming. Tuhan yang akan pimpin supaya segala persiapan yang disiapkan boleh berjalan dengan baik dan kami boleh beribadah dengan lebih baik lagi, memuji nama Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Dan meskipun kami masih di rumah, tapi kami boleh tetap dekat kepada Allah. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan semuanya yang mempersiapkan, para pengurus-pengurus gereja yang mempersiapkan segala sesuatunya. Tuhan yang akan membantu, beri mereka kesehatan, beri mereka hikmat, supaya semua persiapan mereka boleh lakukan dengan baik. Mereka tetap diberi satu kerinduan dan sukacita serta semangat untuk dalam melayani Tuhan melalui ibadah online ini, Tuhan. Tidak lupa kami berdoa juga untuk para jemaat gereja kami yang mungkin pada saat ini sedang mengundur imannya, mungkin sedang dalam sakit penyakit, jemaat lansia ataupun dimanapun mereka berada yang mungkin bergumul dalam banyak hal. Tuhan kiranya terus menjamah, Tuhan kiranya terus yang akan menyertai, Tuhan yang akan terus membuat mereka bisa mengandalkan Tuhan melewati waktu-waktu yang akan datang. Tuhan yang beri kesembuhan, Tuhan yang melawat mereka satu persatu. Kami juga berdoa untuk sekolah Kristen Kalam Kudus, khususnya mau menjelang penerimaan
anak murid baru, kiranya Tuhan yang akan menyertai supaya di tengah pandemi ini masih banyak orang yang ingin masuk ke Sekolah Kristen Kalam Kudus. Mereka mau belajar, dididik di dalam iman dan kebenaran. Kami rindu Tuhan menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu hal ini. Kami percaya bahwa Tuhan turut campur tangan untuk semuanya ini. Terima kasih Tuhan, ini doa syafaat kami. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, tahun 2020 merupakan tahun yang buruk. Kita bisa melewati, kita bisa melihat banyak orang pada tahun kemarin mengalami banyak sekali pergumulan, baik dari mulai masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah dan khususnya sakit penyakit. Mereka mengalami banyak hal yang membuat mereka jatuh bangun dan menangis. Tapi kami percaya Tuhan bahwa di tahun yang akan datang, tahun 2021, di tahun Imlek yang baru juga nantinya, kami percaya bahwa Tuhan terus menjaga. Seperti di Yeremia pasal 17, ayat 7 hingga 8, yang dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Saya percaya bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, menaruh harapan pada Tuhan, maka sepanjang jalan, sepanjang tahun yang akan kita lewati akan menjadi tahun yang penuh dengan anugerah. Sepanjang jalan anugerah, Entien Lu Sang akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang pada hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hendra Arifin. Kita akan nyanyikan lagu ini, Entien Lu Sang, sepanjang jalan anugerah. Pertama kita akan nyanyikan dalam bahasa Mandarin saja, dan yang kedua dalam dua bahasa. Kaulah Tuhanku, penuntun hidupku. Ni是我的主，引我走这一路，高山和低谷都是你在保护，万人中唯独你爱我，认识我，永远不变的应许，这一生都是祝福，一步又一步，这是恩典之路，你爱你说dalam dua bahasa kita nyanyikan, Kaulah Tuhanku, penuntun hidupku. Kaulah Tuhanku, penuntun hidupku. Di gunung, di lembah, menyertai selalu. Lautan manusia, Kau mengenaliku. Janji不变berubah,
在此，我先向各位主内弟兄姊妹，恭祝各位身体健康，平平安安，恩上加恩。Saudara-saudara, di sini Liang Musi mengucapkan selamat tahun baru Imlek. Semoga sepanjang tahun ini Tuhan Yesus memberkati saudara, memberi badan yang sehat, damai sejahtera, karunia demi karunia Tuhan Yesus limpahkan atas kalian. Mari saudara-saudara, kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, meskipun sampai hari ini hamba-Mu menyampaikan renungan secara online, semoga tidak mengurangi kekusukan, kekusukan kami untuk beribadah. Hari ini hamba-Mu akan menyampaikan judul renungan dengan tema Ebenezer. Sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Biarlah Roh Kudus bekerja di hati kami agar kami tetap semangat untuk hidup dan melayani Tuhan kita yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, waktu berjalan sangat cepat ya. Pada tanggal 15 Januari tahun 2019, Gereja Kristen Kalam Kudus Yogyakarta baru saja memperingati hari ulang tahun yang ke-50. Hari ini tanggal 14 Februari tahun 2021, GKKK Yogyakarta sudah mencapai usia 52 tahun, lebih 1 bulan. Saudara-saudara, renungan khotbah hari ini adalah mengenai Ebenezer. Artinya sampai di sini Tuhan menolong kita. Tao ru jin, Yehova Bangzu woman. Mari saudara-saudara, kita membuka Alkitab Perjanjian Lama dari kitab Samuel pasal 7 ayat 2 sampai 12. 1 Samuel pasal 7 ayat 2 sampai 12. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yarim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian. Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para asitoret dan dari tengah-tengahmu, dan tujukanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asetoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan
Setelah berkumpul di Mizpa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, "Kami telah berdosa kepada Tuhan." Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mizpa. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mizpa, dan majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel, serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, "Janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya Ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu." Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mizpa, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mizpa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, "Sampai di sini Tuhan menolong kita." Saudara-saudara, dari bagian Alkitab yang kita baca tadi, di situ dicatat bahwa Samuel bersama orang-orang Israel mengucap syukur kepada Tuhan karena mereka sudah berhasil mengalahkan Filistin yang mengungkung mereka selama 20 tahun. Tetapi kali ini di medan pertempuran di tempat yang sama, mereka sudah mengalahkan orang Filistin itu. Maka hari itu Samuel bersama umat Tuhan, umat Israel, bersyukur kepada Tuhan. Samuel mengambil sebuah batu sebagai peringatan dan menamainya Ebenezer, artinya Tuhan. Sampai hari ini Tuhan menolong kita. Saudara-saudara, bicara Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Tau rucin Yehova pangcu woman. Bicara Ebenezer, maka kami teringat peristiwa yang lampau di Tiongkok, yaitu hal misi penginjilan yang dilakukan oleh China Inland Mission. Terdiri dari para misionaris orang-orang barat 155 tahun yang lalu. Ya saudara, sudah lama sekali, 155 tahun yang lalu. China Inland Mission, mereka memiliki 4
kepercayaan atau keyakinan, yaitu 1. Immanuel, Tuhan beserta. 2. Yehovah Yireh, Tuhan menyediakan. 3. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Saudara-saudara, mari kita, hari ini saya akan mengajak saudara merenungkan, menelah sebagian dampak dan pengaruh dari misi penginjilan di Tiongkok. Untuk itu, kita perlu menoleh ke belakang. Kita membaca sejarah, kiprah misi penginjilan mereka di Tiongkok, khususnya yang dilakukan China Inland Mission. Saudara-saudara, mengenai kiprah misi penginjilan ini, sebagian kami ambil dari renungan mendiang Pendeta Ko Se-yuan, Taiwan. Saudara-saudara, kami sependapat dengan adanya Dr. Hudson Taylor, pendiri dari China Inland Mission pada tahun 1865. Maka bahwasanya Tuhan sudah menyediakan keselamatan bagi orang Tiongkok. Sebagaimana firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 yang berbunyi, demikian Allah mengasihi dunia ini sehingga dikaruniakan putranya yang tunggal, supaya barang siapa percaya dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, Tuhan pada tahun 1835 mengutus Dr. Hudson Taylor muda meninggalkan tanah air tercintanya Inggris menuju ke Tiongkok untuk mendirikan misi penginjilan, yaitu China Inland Mission. Dan Dr. Hudson Taylor cukup lama beliau tinggal di Tiongkok dalam pekabaran Injil. Beliau sudah berkorban sangat besar. Karena kasihnya yang besar, maka beliau sudah melakukan amanat Tuhan untuk mengabarkan Injil sampai ke ujung bumi. Sehingga dengan adanya misi penginjilan di Tiongkok, sebagian orang Tiongkok mengenal Allah sejati dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Dan sekarang kita akan coba menyelami dampak pengaruh dari penginjilan, misi penginjilan di Tiongkok. Saudara-saudara, sebagaimana kita ketahui, Gereja Kristen Kalam Kudus Yogyakarta dirintis oleh mendiang Bapak Ho Bun Sin. Bapak Ho Bun Sin, beliau datang dari Hokju, Tiongkok, ke Indonesia dan menetap di kota Yogyakarta ini. Beliau seumur hidup, sejak muda sampai lanjut usia, setia mengabarkan Injil. Selanjutnya kita akan melihat skop yang lebih luas bersifat nasional. Gereja Kristen Kalam Kudus, Sekolah Kristen Kalam Kudus yang menyebar dari Medan sampai Merauke, serta seminari STT, Sekolah Tinggi Teologi Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang, didirikan oleh Dr. Andrew Jih. Dr. Andrew Jih, dia dulunya di Tiongkok,
di Tiongkok mendirikan Evangelized China Fellowship. Sampai pada tahun 1949, setelah berdirinya pemerintah RRT, beliau memindahkan pelayanannya di Indonesia. Demikian juga, saudara, gereja-gereja yang berlatar belakang bahasa Mandarin bermunculan di banyak tempat di Indonesia. Saudara-saudara, mari kita sekarang merenungkan 3 keyakinan atau semboyan dari China Inland Mission ini untuk menjadi contoh bagi kita, generasi penerus. 1. Immanuel, Tuhan beserta. Saudara, Dr. Hudson Taylor, beliau menyadari betapa sulitnya pekabaran Injil di Tiongkok. Karena pintu pekabaran Injil di sana, di bawah pemerintahan kerajaan Manjing, pintu pekabaran Injil tertutup rapat-rapat. Beliau menyadari pasti akan mendapat rejection, penolakan yang kuat sekali di Tiongkok. Tetapi beliau sudah mengamini, mempercayai dengan iman janji Tuhan Yesus yang akan menyertai hamba-hambanya yang mengabarkan Injil. Sebagaimana tercantum di Injil Matius pasal 28 ayat 20. Dan ajarkanlah mereka segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, maka aku beserta kamu sampai akhir zaman. Saudara, Dr. Hudson Taylor, dia sangat meyakini janji Tuhan. Immanuel, berkat ini akan diberikan kepada hamba-hamba Tuhan yang mengabarkan Injil. Saudara-saudara, Dr. Hudson Taylor bukan saja mengamini, meyakini Tuhan beserta dengan hamba-hambanya yang mengabarkan Injil, tetapi dia juga menyadari Tuhan Yesus sudah merendahkan dirinya, datang dari tempat yang maha tinggi di surga, datang di dunia ini, di antara manusia untuk menjadi juru selamat manusia berdosa. Filipi pasal 2 ayat 8. Dr. Hudson Taylor sebagai misionaris muda, dia datang dari Inggris ke Tiongkok dan sungguh sudah mengalami segala macam penderitaan dari dunia barat, menetap di dunia timur, khususnya di Tiongkok, yang kultur dan adat istiadatnya sangat berbeda dengan bangsanya. Tetapi saudara, Hudson Taylor, dia sudah mencontoh Tuhan Yesus yang mau merendahkan dirinya, datang turun di dunia ini. Maka Dr. Hudson Taylor, dia juga rela merendahkan standar hidupnya di antara orang Tiongkok. Saudara-saudara, di bawah pemerintahan kerajaan Manjing waktu itu, penduduk Tiongkok yang mayoritas adalah suku Han
Semua orang laki di Tiongkok pada masa itu diharuskan memelihara kuncir yang tebal dan panjang, sedangkan bagian kepala depan dibotaki, lalu pakaian yang dikenakan adalah pakaian yang terusan melewati lutut, yang disebut bahasa Mandarinnya Changpao Makwa. Dr. Hudson Taylor dengan rekan-rekan para misionaris sudah mengambil keputusan dan bertekad untuk menyesuaikan diri mereka dan mengikuti adat istiadat orang Tiongkok demi untuk mendapatkan mereka. Sebagaimana Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 22. Rasul Paulus berkata, kepada segala orang aku menjadi segala-galanya sedapat mungkin supaya aku mendapatkan beberapa orang dari mereka. Selanjutnya saudara, kita akan merenungkan keyakinan China Inland Mission yang kedua, yaitu Tuhan menyediakan. Di dalam kitab Kejadian pasal 22, waktu Bapak Abraham mengucapkan Tuhan menyediakan, pada waktu itu yang dimaksud bukan menyediakan benda atau materi, tetapi Tuhan menyediakan keselamatan. Di dalam Kejadian pasal 22, ayat 9 sampai 14. Tuhan menguji hati Abraham. Minta supaya Ishak dikorbankan. Kemudian Abraham mengikat Ishak anaknya itu. Pada waktu Abraham mengayunkan pisau untuk menyembelihnya, malaikat Tuhan datang melarang dan mencegahnya, serta berkata, sekarang ku ketahui Abraham, engkau takut kepada Allah. Karena engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal. Saudara-saudara, Dr. Hudson Taylor pernah mengucapkan satu perkataan yang sangat terkenal. Beliau berkata demikian, jikalau aku memiliki 1000 jiwa, maka setiap jiwa ku rela ku persembahkan kepada Tiongkok. Jikalau aku memiliki 1000 pound sterling, setiap pound sterling kurela diambil dan digunakan orang Tiongkok. Saudara-saudara, kalau kita sepintas lalu hanya mendengar ucapan Dr. Hudson Taylor yang terkenal ini, kita bisa mengira itu hanya lip service saja. Tetapi kalau kita melihat sejarah dari misi penginjilan di Tiongkok, juga oleh China Inland Mission, maka kita akan mau tidak mau mengakui bahwa Dr. Hudson Taylor memang tulus. Demikian saudara, satu peristiwa terjadi. Suatu hari pada tahun 1900 di Tiongkok terjadi peristiwa pemberontakan Boxer yang melakukan tindakan kekerasan dan juga anarkis dan juga sangat tidak berperi kemanusiaan. Mereka tidak segan-segan membunuh. Maka pada waktu pemberontakan itu terjadi, tidak sedikit umat Tuhan yang menjadi korban.
Gerakan itu dimulai para petani, diam-diam didukung pemerintah kerajaan Manching pada waktu itu. Akibatnya saudara, para misionaris banyak yang menjadi martir bagi Tuhan Yesus. Mereka dihabisi saudara. Dari China Inland Mission sendiri, misionaris beserta istri dan anak-anak, 80 orang jumlahnya juga sudah dihabisi. Mereka menjadi martir bagi Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu itu, banyak aliran-aliran misi penginjilan di Tiongkok yang minta ganti kerugian, menuntut ganti kerugian kepada pemerintah waktu itu. Tetapi hanya Dr. Hudson Taylor dan misi China Inland Mission, mereka bertekad tidak akan menuntut ganti kerugian kepada pemerintah Tiongkok. Karena Dr. Hudson Taylor, dia konsekuen dengan ucapannya bahwa jikalau aku memiliki 1000 jiwa, aku rela semua jiwaku kukorbankan bagi Tiongkok. Saudara-saudara, Hudson Taylor begitu besar kasihnya, sedemikian besar sudah mengampuni. Sebagaimana Tuhan Yesus di atas kayu salib, perkataan Tuhan Yesus salah satu demikian, ya Bapa, ampunilah mereka, karena apa yang mereka perbuat, mereka tidak tahu. Saudara-saudara, menurut statistik yang tidak terlalu akurat, dari atau di dalam 100 tahun misi penginjilan China Inland Mission itu, di dalam 100 tahun, akhirnya ada 100.000 jiwa orang Tiongkok yang sudah diselamatkan. 80 misionaris mengorbankan nyawa mereka, maka Dr. Hudson Taylor merelakan untuk tidak menuntut ganti kerugian kepada pemerintah di Tiongkok pada waktu itu. Karena ketaatan dan cinta kasih yang begitu besar dari para misionaris saudara-saudara, maka Tuhan sudah menggenapkan pelayanan yang lebih besar. Sekarang sebelum kita merenungkan misi atau kepercayaan atau semboyan ketiga dari China Inland Mission, yaitu Ebenezer, saya akan tampilkan beberapa foto, saudara. Foto dari para misionaris, khususnya foto dari Dr. Hudson Taylor. Foto-foto ini dari para misioneri di Tiongkok itu, saudara, sudah didokumentasikan di satu buku setebal 184 halaman. Mari kita akan melihat dulu foto dari yang pertama, foto dari Hudson Taylor, Dr. Hudson Taylor. Ini ada 3 foto dari Dr. Hudson Taylor. 1, Hudson Taylor yang muda di sebelah kiri, lalu sebelah kanan Dr. Hudson Taylor waktu dia mendirikan China Inland Mission. Yang tengah adalah Dr. Hudson Taylor pada masa tuanya, ya. Dr. Hudson Taylor pada masa tuanya.
Foto yang selanjutnya, saudara. Kita akan melihat di sini salah seorang pimpinan China Inland Mission dengan penampilan dan berpakaian sebagaimana ala orang Tiongkok umumnya. Dia dengan rendah hati bersama seorang penginjil Tiongkok. Foto yang ketiga. Ini adalah korban-korban martir dari para misionaris, sebagian kecil saja, beberapa saja. 5 lelaki dan 5 perempuan misionaris berasal dari Amerika Serikat bersama 5 anak mereka. Semuanya 15 orang, semua menjadi martir. Pernikahan misionaris bernama Ernest Atwater dan 4 anak mereka, semua anak perempuan, tidak luput dari pembantaian itu. Saudara-saudara, sedikit foto yang kami tayangkan, semoga kita ada sedikit kesan, khususnya Dr. Hudson Taylor. Dan kita lanjutkan renungan bagian ketiga yang terakhir, Ebenezer, saudara. Pertolongan Tuhan. Saudara-saudara, pada masa Eli sebagai imam, di dalam 1 Samuel pasal 3 ayat 1 dikatakan, firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Kenapa demikian, saudara? 1, karena Eli pada waktu itu yang matanya sudah mulai buta, tetapi pikirannya sudah kacau balau, tidak karuan. Imam Eli melihat seorang ibu yang bernama Hana sedang kusuk berdoa. Imam Eli mengira dia mabuk. Yang kedua anak Eli sudah melakukan perbuatan dosa dengan sangat menyolok. Kedua anak Eli yang sebagai imam, mereka tidur bersama dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Dan yang ketiga, kedua anak Eli yang sebagai imam ini sudah menghina korban bagi Tuhan. Saudara, menurut ketetapan Tuhan pada waktu itu, orang yang mempersembahkan korban bakaran itu, dia pasti menyisihkan sebagian korban itu untuk para imam. Yaitu bagian imam adalah lemak, dada, dan paha. Lemak diletakkan di atas misbah, di atas korban bakaran, menjadi korban api-apian yang harum bagi Tuhan. Tetapi kedua anak Eli itu sudah merampas daging yang merupakan bagian dari si pemberi yang menyerahkan korban tersebut. Ketetapan ini dicatat ada di Imamat pasal 7 ayat 29 sampai ayat 34 serta di Imamat pasal 2 ayat 12 sampai ayat 17. Saudara-saudaraku, kegagalan Eli dan kedua anaknya yang sebagai imam bisa juga menjadi kegagalan bagi figur-figur tokoh rohani pada masa kini. Sebagai pelayan Tuhan, kita harus berhati-hati, saudara. Karena pada waktu paling awal kita dipercaya Tuhan untuk melayani Dia, hati kita berkobar-kobar, mengucapkan syukur atas kepercayaan Tuhan, dengan rendah hati melayani Dia. Tetapi hati-hati, saudara, setelah lama-kelamaan karena rutinitas, kita akhirnya menganggap itu biasa saja, menjadi hambar, atau kita diberkati Tuhan. Itu adalah ya seharusnya
kita sudah menyerahkan diri bagi Tuhan, ya diberkati. Saudara-saudara, semasa kami masih mahasiswa seminari Alkitab Asia Tenggara Malang, di salah satu pelajaran homiletik, mata pelajaran homiletik, di situ kami sudah diingatkan, hati-hati. Pada waktu sebagai hamba Tuhan pertama kali kita memimpin kebaktian duka cita, wah, kita dengan sepenuh hati, saudara, dengan penuh perasaan melayaninya, dengan rasa simpati dan empati kepada keluarga yang ditinggalkannya. Tetapi lama-kelamaan karena rutinitas, kita anggap itu tugas, sebagai tugas saja, sehingga berkuranglah empati kita. Saudara-saudara, kita melihat kedua anak Eli itu ya, sudah berdosa, berzina lagi, merampas haknya yang bukan miliknya. Saudara-saudara, apalagi yang mau dikhotbahkan kalau hamba Tuhan sudah berdosa? Maka tidak heran di awal 1 Samuel pasal 3 ayat 1 tadi, bahwa pada masa Eli sebagai imam, firman Tuhan jarang, penglihatan sedikit sekali. Saudara-saudara sekalian, akhirnya kita akan merenungkan pertobatan orang Israel. Terdapat di 1 Samuel pasal 7 ayat 21. Tabut perjanjian dirampas, kedua anak Eli terbunuh. Saudara-saudara, kemudian Samuel meneruskan Eli menjadi hakim bagi umat Israel. Tidak mudah, saudara, Ismail mau membangun satu negara kembali. Karena Samuel tahu bahwa orang-orang Israel sering berbuat dosa, berulang-ulang, dikarenakan hati mereka sudah jauh dari Tuhan. Maka bagaimana usaha Samuel untuk membalikkan hati umat Tuhan berpaling kepada Tuhan, itu tidak mudah, saudara. Samuel memerlukan 20 tahun memupuk rohani mereka, mendidik mereka, berdoa bagi mereka. Kemudian sampai waktunya matang, maka umat Israel dengan kemauan sendiri, mereka menyingkirkan semua berhala-berhala dan berpaling kembali kepada Tuhan. Oh saudara-saudara, sehingga Samuel akhirnya di hadapan umat Israel dapat berkata, sampai hari ini, sampai di sini Tuhan menolong kita. Dan yang terakhir, saudara, saya akan menutup renungan ini dengan satu kesaksian. Di Tiongkok pada tanggal 30 Oktober tahun 1948, muncullah satu tulisan syair yang lumayan panjang. Pengarangnya siapa tidak tahu, tanpa nama. Dan judulnya pun demikian. Ditujukan kepada para hamba Tuhan yang tanpa nama. Loh saudara-saudara, sebetulnya syair ini ditujukan kepada para misionaris yang sudah mengorbankan nyawanya. Yang membaca tulisan syair ini akan sangat terharu, saudara, kalau hati nurani kita tergelitik. Awal dari tulisan syair itu saya kutip, saya ambilkan, saya beritahukan kepada saudara sebagai berikut. Pada saat fajar menyingsing,
Manusia hidup di dalam gelap gulita yang pekat. Tetapi para misionaris justru berkata demikian, karena tangankulah yang sudah rela meletakkan kenikmatan dunia ini. Karena kakikulah menginjak jalan yang penuh kesengsaraan. Memilih jalan yang tidak bebas. Bukan karena tanpa daya. Justru sebaliknya, aku sudah menggunakan kebebasanku. Mataku memandang jauh di sana di puncak Bukit Golgota. Tuhan kita sampai mati tidak akan mundur. Mutlak tidak akan mundur. Saudara-saudara, pada waktu kami masih muda mempersembahkan diri menjadi hamba Tuhan, syair ini sudah menyatu dengan kami. Dan sampai lanjut usia, komitmen ini atas pertolongan Tuhan, kami tetap berpegang teguh. Semoga saudara-saudaraku yang seiman, marilah kita juga mencontoh kepada para misionaris terdahulu kita. Memegang komitmen, teguh mengasihi Tuhan sampai akhir hidup kita di dunia. Maka akhirnya kita boleh bersama berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Amin. Saudara-saudara, mari kita masuk dalam doa penutup. Bapa kami yang bertahta di surga, semoga Ebenezer juga menjadi semboyan kami. Berapa lama kami masing-masing sudah menjadi pengikut Yesus, ya Tuhan, agar kami tetap setia memegang komitmen kami terhadap Tuhan. Kami tetap meyakini Tuhan menyertai, Tuhan menyediakan, Tuhan menolong. Generasi kemudian melanjutkan generasi sebelumnya. Pengorbanan demi pengorbanan anak-anak-Mu sudah kami saksikan. Dan karena pengorbanan besar yang sudah dilakukan generasi terdahulu, maka Tuhan mengenapkan pelayanan yang lebih besar. Sampai hari ini seyogianya anak-anak Tuhan lebih bersemangat lagi dalam hal penginjilan karena sudah didukung dengan teknologi alat-alat komunikasi yang serba canggih agar kita memanfaatkannya sebesar-besarnya bagi penginjilan. Agar lebih banyak lagi ya Tuhan, orang boleh mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Hendra Arifin. Semoga firman ini menjadi kekuatan bagi kita. Saat ini tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Kita telah menerima berkat dari Tuhan dan saatnya untuk mengembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita akan pujikan satu pujian berkat anak cucu. Kita akan nyanyikan dalam dua bahasa, Mandarin dan Indonesia. Begitu besar kasih Allah pada Tuhan.
berbahagialah bagi orang yang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak kecilnya memujikan Yesus Bapa. Harilah Allah, terbenam suci sucinya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Mari bersama-sama kita masuk dalam doa persembahan. Tuhan, kami percaya bahwa di setiap hari kami, Engkau selalu memberikan berkat bagi kami. Mungkin hanya kami yang kadang-kadang tidak melihat bahwa Engkau bekerja di sepanjang jalan hidup kami. Dan kami bersyukur karena Tuhan memegang kendali atas semua yang terjadi dalam hidup kami. Biarlah di tengah-tengah kesulitan yang ada, memasuki tahun yang baru, kami belajar untuk terus mengandalkan Tuhan, menaruh harapan pada Tuhan. Karena Tuhanlah yang menjadi pegangan kami. Kami bersyukur karena Tuhan berikan berkat bagi kami, dan pada saat ini kami memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya sucikan, kuduskan, dan pakai persembahan ini untuk memperluas kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama pujikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkah. Amin. Saudara-saudara, sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk dan silakan bersaat teduh, ibadah selesai. Pengumuman bahwa minggu depan kita masih akan melakukan ibadah online dengan pembicara Ibu Evangelis Marta Ui. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, dan selamat merayakan Imlek dengan protokol kesehatan.